ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Allah ya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamasaka bi sunnati tinggal fasadi ummati fal wajibnya tasahih sadaqallahu aladzim sadaqa rasul karim. Yang saya mulia, kami mahasiswa PPG mengampu materi fikih untuk MTS kelas 7 semester 2. Itu bab sholat khauf. Apa sholat khauf? Itu sholat yang dilaksanakan di waktu genting dalam keadaan tidak aman, dalam mungkin tsunami atau mungkin dalam pencampur perang. Ini yang dulu dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat. Maka daripada sholat khauf ini sumber dari Al-Quran, dari surat An-Nisa ayat 2, juga dari sabda Rasulullah SAW. Maka cara ini, sholat khauf ini saking pentingnya daripada sholat, sehingga di posisi apapun tetap sholat ditekankan. Maka akan gugur kewajiban sholat apabila manusia ini telah meninggal dunia. Juga berjamaah, walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, sholat berjamaah tetap ditekankan. Maka di sini kami untuk mempraktekkan sholatul khauf ini ada 2 cara, dan juga sebelum sholat khauf ini biasa seperti mana sholat biasa ada azan dan iqamah. Dan juga apabila posisi di tempat kita masing-masing tidak dalam musafir, maka sholat ini sempurna dilaksanakan Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat. Juga sholat yang lainnya. Tapi apabila posisi dalam musafir, mungkin sedang menyerang musuh, maka kita sholat ini dikosor, diringkas. Zuhur, Asar, Isya menjadi 2 rakaat. Dan di sini imam membagi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kedua, ini musuh tidak ada di sebelah luar daripada sebelah barat. Silakan kami akan dipraktekkan oleh santri madrasah diniyah. Silakan berdiri untuk mempraktekkan sholat cara yang pertama. Silakan berdiri. Maka posisi musuh tidak ada di luar daripada arah barat. Maka imam membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mengikuti sholat bersama dengan imam. Adapun kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Seandainya musuh ada di sebelah timur, silakan kelompok 2 menghadap ke timur. Apabila musuh ini ada di sebelah selatan, silakan kelompok 2 menghadap ke selatan. Menjaga, seakan kita sedang menenteng senjata, menjaga kelompok 1 untuk melaksanakan sholat. Seandainya musuh ini ada di sebelah utara, maka posisi pun menghadap ke sebelah utara. Apabila musuh ini ada di setiap penjuru, di utara ada, di selatan ada, di timur ada, maka kelompok 2 untuk menjaga setiap arah. Silakan. Kelompok 2 menjaga setiap arah, menjaga kelompok 1 untuk melaksanakan sholat. Silakan imam beserta kelompok 1 untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Silakan Bu. Allahu Akbar. Kalau imam beserta kelompok 1 memasuki rakaat yang pertama. Allahu Akbar. Imam beserta kelompok 1 memasuki rakaat yang pertama. Imam menunggu, silahkan
kelompok 1 menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing. Imam sementara menunggu. Kelompok 1 dalam rakaat yang kedua dalam posisi tasyahud akhir sampai selesai. Silakan salat. Kelompok 1 telah menyelesaikan sholatnya. Sekarang ganti posisi, gantian kelompok 2 untuk merapat mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Kelompok 1 menjaga kelompok 2 untuk melaksanakan menunaikan sholat. Imam menyelesaikan rakaat yang kedua dan kelompok 2 mengawali rakaat yang pertama. Silakan. Imam beserta kelompok 2. Imam beserta kelompok 2 memasuki. Imam menunggu dan kelompok 2 silakan menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing. Imam menunggu dan kelompok 2 menyelesaikan rakaat yang masing-masing. Silakan menunggu. Imam beserta kelompok 2 dalam posisi tasyahud akhir. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara sholat khauf yang pertama telah kami selesaikan, dan sekarang cara sholat yang kedua. Sholat khauf cara yang kedua, silakan bergabung bersama imam. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan bergabung. Ini posisi musuh ada di sebelah barat. Maka imam beserta saf yang pertama kedua sholat bareng dari jalan takbir bersama dengan imam. Silakan dulu. Imam beserta saf yang pertama menyelesaikan sujudnya dan saf yang kedua menunggu. Saf kedua menunggu. Imam beserta saf yang pertama menyelesaikan rakaat yang pertama. Silakan saf yang kedua menyelesaikan sujudnya. Imam beserta saf yang pertama menunggu. Silakan. Saf yang kedua bersama dengan saf yang pertama dalam posisi dalam rakaat yang kedua. Silakan untuk gantian rakaat. Saf yang pertama pindah posisi ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Dan bergantian supaya ada kebersamaan dalam sujud. Silakan memasuki imam dan saf yang kedua memasuki rakaat pertama. Imam beserta saf yang pertama silakan menyelesaikan sujudnya. Saf kedua menunggu. Imam beserta saf pertama posisi tasyahud, silakan saf kedua menyelesaikan sujudnya masing-masing. Imam beserta saf pertama kedua dalam posisi tasyahud akhir. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dua cara sholatul khauf yang telah kami praktekkan. Semoga ini bermanfaat, juga termotivasi kita untuk selalu menjaga
betapa pentingnya untuk sholat berjamaah. Keadaan posisi situasi yang genting pun ini sangat ditekankan juga untuk menjaga sholat 5 waktu, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu walaupun keadaan apapun, selagi ruh jasad ini masih bersatu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan sholat dalam keadaan safar, dalam perjalanan, sholat di mobil. Sudah masuk waktunya sholat, maka di mobil pun tetap diwajibkan untuk melaksanakan daripada sholat. Maka posisi tegak dan mengikuti arah mobil. Silakan seperti mana biasanya, dan takbir seperti mana sholat biasa. Takbir Allah, dan tangan kanan memegang tangan kiri. Setelah itu baca doa iftitah. Setelah iftitah baca suratul Fatihah, dan setelah baca Fatihah baca surat apa yang hafal surat tersebut. Setelah itu laksanakan ruku. Silakan ruku. Baca ruku seperti mana bacaan biasa, iktidal. Setelah itu sujud, agak membungkuk tangan di bacaan seperti mana bacaan sujud dibaca. Bangun dari dua sujud, duduk antara dua sujud kembali, agak bungkuk, dan duduk tasahud. Ini untuk satu rakaat saja, tasahud akhir. Dan tangan ada di lutut, dan telunjuk tangan kanan untuk menunjuk. Setelah itu bacaan seperti mana bacaan tasawuf akhir sampai selesai. Salam. Inilah tata cara sholat dalam kendaraan. Saking pentingnya di perjalanan dalam musafir, maka tetap sholat untuk ditegakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG mengampu mapel di kelas 7 semester 2, itu bab sholat wajib, tapi yang dilaksanakan dalam keadaan kondisi tidak sehat atau orang sakit. Yang pertama ini keadaan orang yang sakit, posisi sudah menghadap kiblat, ini tidak bisa sujud, maka hanya dengan isyarat dilaksanakan. Silakan untuk takbir. Allahu Akbar. Bacaan seperti mana bacaan biasa, dan ruku. Allahu Akbar. Iktidal. Sujud. Allahu Akbar. Duduk lantai sujud. Allahu Akbar. Sujud kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adalah ini cara sholat orang sakit, kondisi tidak bisa sujud, keadaan duduk. Ini sentuhannya dengan satu rakaat saja. Seterusnya ini untuk mempraktekkan sholat orang keadaan sakit yang parah. Ini hanya dengan cukup isyarat mengejapkan mata. Ini posisi sudah menghadap kiblat, dan kepala agak diangkat sedikit biar bisa melihat ke arah kiblat. Silakan dimulai. Bacaan seperti mana bacaan biasa. Silakan ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, duduk tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara praktek sholat keadaan terlentang, posisi sudah arah
kaki di menghadap ke kiblat. Selanjutnya kami akan mempraktekkan sholat dalam keadaan orang sakit dengan posisi miring, posisi miring. Ini posisi menghadap ke kiblat. Ini cukup dengan isyarat kepala. Silakan. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Tidak. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud kembali. Allahu Akbar. Duduk tasahud. Allahu Akbar. Salam tidak mesti harus dengan kepala, hanya dengan ucapan wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara praktek sholat orang sakit dalam keadaan miring, posisi menghadap ke kiblat. Selanjutnya kami akan mempraktekkan orang sakit ini bisa berdiri tapi tidak bisa sujud. Kondisi ini sudah sedang berdiri. Silakan takbir. Allah. Bacaan seperti mana bacaan biasa. Silakan untuk Allahu Akbar. tidak Sami'allahu liman hamidah. sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud kembali. Allahu Akbar. Duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. yang dilaksanakan orang sakit bisa berdiri, tidak bisa sujud. Maka sujud dengan posisi keadaan duduk. Inilah beberapa cara untuk mempraktikkan sholat. Saking pentingnya untuk melaksanakan sholat, walaupun kondisi orang sakit pun tetap wajib melaksanakan sholat, sehingga Allah tidak mempersulit, mempermudah apapun posisi yang mampu berdiri, yang tidak mampu berdiri sambil duduk pun tidak mampu sambil melentang pun tidak sambil berbaring, posisi arah ke kiblat. Inilah